Belum 100 hari menjabat sebagai Presiden Prabowo Subianto telah melakukan gebrakan di sejumlah kebijakan yang ia buat. Satu persatu janji politik yang pernah diumbar semasa kampanye lalu telah diwujudkan. Belum 100 hari menjabat sebagai Presiden Prabowo Subianto telah melakukan gebrakan berani di sejumlah kebijakan yang ia buat. Satu persatu janji politik yang pernah diumbar semasa kampanye lalu diwujudkan. Tidak tanggung-tanggung, sejumlah program andalan digelontorkan Prabowo di masa ia belum menjabat 100 hari sebagai Presiden. Salah satu kebijakan yang paling ditunggu adalah kebijakan menaikkan gaji guru dan upah minimum nasional. Pekan lalu, kebijakan tersebut pun diumumkan Presiden Prabowo Subianto secara resmi. Guru ASN mendapatkan tambahan kesejahteraan sebesar 1 kali gaji pokok. Guru non-ASN nilai tunjangan profesinya ditingkatkan menjadi 2 juta rupiah per bulan. Kita ambil keputusan untuk menaikkan rata-rata upah minimum nasional pada tahun 2025 sebesar 6,5%. Untuk upah minimum sektoral akan ditetapkan oleh Dewan Pengupahan Provinsi, Kota, dan Kabupaten. Gebrakan 100 hari kepemimpinan Prabowo tak berhenti sampai di situ. Presiden Prabowo juga membuat kebijakan berani terkait ibadah haji. Di bawah kepemimpinannya, kini penyelenggaraan haji tidak lagi di bawah Kementerian Agama, melainkan di bawah kemenangan Badan Penyelenggara Haji. Presiden Prabowo juga terus menekankan agar tiket pesawat dapat turun sebelum hari libur Natal dan Tahun Baru tiba. Kebijakan fantastik yang kini juga ditunggu implementasinya adalah program makan bergizi gratis. Program yang rencananya mulai diimplementasikan pada 2 Januari 2025 itu diprediksi akan menelan anggaran negara sebesar 800 miliar rupiah per hari. Jadi saya selalu menilai bahwa setiap komunikasi politik yang disampaikan oleh pemerintah, kebijakan-kebijakan baru itu nggak bisa dilihat dari satu sisi aja. Tapi harus dilihat secara komprehensif kondisi perpolitikan di Indonesia saat ini sedang gimana. Penyampaian hal-hal bagus yang didengar oleh rakyat ini kan tentu saja berdekatan dengan era pilkada. Momennya ada. Di pilkada tidak mulus 100%. Tingkat partisipasinya rendah. Ada beberapa terjadi anomali. Kemudian dissenting opinion yang disampaikan Mahkamah Konstitusi disinyalir diduga ada lagi keterlibatan PLT, PJ kepala daerah, kemudian bansos itu juga disinyalir ada lagi. Sehingga harus ditenangkan juga, maka kemudian muncullah program-program ini. Nah, makanya dengan kebijakan-kebijakan yang menyenangkan kan, kayak misalnya tadi Ratih nungguin harga tiket pesawat turun, tapi kan implikasinya adalah ada keinginan dari pemerintah untuk menurunkan harga aftur gitu misalnya. Apakah itu serta-merta mudah kan? Nggak gampang juga gitu ya. Terus kemudian ada insentif buat guru. Kemudian ada kenaikan upah UMR 6,5%. Itu kan juga akan selalu direspon begitu cepatnya oleh buruh dan tenaga kerja. Dan oleh pasar juga mungkin orang market. Nah, mungkin pengusaha justru akan melambat tuh merespon itu. 6,5% kan tidak mudah. Nah, makanya hal-hal seperti ini kan yang ditakutkan adalah PHP-nya gitu. Ini PHP nggak nih? Apa implikasinya kalau PHP nanti? Rakyat marah. Akhirnya Pak Prabowo kena cap lagi. Walaupun begini, saya standpoint-nya adalah sebelum lewat 100 hari, nggak apa-apa. Silakan aja dicoba. Masa kita belum apa-apa langsung ngejudge ini nggak bisa, ini nggak bisa, ini nggak bisa. Silakan aja dilakukan, tapi harus transparan kan. Tim TV One mengabarkan.